بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apel dari santri tanggal 22 Oktober tahun 2024. Ya. Mulai. Lanjutkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh tim paduan suara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Dilanjutkan Mares Syubanul Waton, Mares Hari Santri Nasional. Peserta apel dimohon mengikuti gerakan sesuai tim paduan suara.
Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri dilanjutkan dengan pembacaan resolusi jihad. Dimohon kepada seluruh peserta upacara mengikuti ikrar santri. Ikrar santri. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. Satu, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu,
tanah air Indonesia berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia berkeadilan. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan serta resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa dan Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai salah satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negara adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda atau Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan-kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umat. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran
yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapatkan perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan juga negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat fisabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, tertanda Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara santri yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri tanggal 22 Oktober 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri 2024 dengan penuh hikmat. Sholawat dan salam juga marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak, bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal
10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa resolusi jihad belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Hadirin yang berbahagia, pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini diusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiah Ibnu Malik, sebuah kitab nadhaman gramatikal bahasa Arab. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khudiba. Bait ini menjelaskan bahwa menggambarkan bahwa seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai ketika sang kiai wafat. Seperti bait dari kitab Alfiah tadi, tema menyambung juang merengkuh masa depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara santri yang saya banggakan, masa depan Indonesia ada di pundak Anda sekalian. Maka saya harap Hari Santri di tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden, dan kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha berlatar belakang santri, banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah. Semua insya Allah pasti bisa diraih. Seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri yang saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya milik santri dari pesantren dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik semua elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momen apel Hari Santri 2024 ini, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin. Saya selaku Ketua MBJNU menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik dari setiap ikhtiar kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan, ketika saya mengucapkan Hari Santri 2024, para hadirin menyaut dengan menyambung juang merengkuh masa depan. Hari Santri 2024.
Hari Santri 2024. Hari Santri 2024. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu syukur. Pembacaan doa. Alhamdulillah ta'ala bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihwad wal abiyal muslim syuhada wa sholihin syuhada wa sholihin wa amalabilin sanudil warid wa ibadah rabbahullah dinaman haqqan ibadillah sholihin afiyadil buka al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حمدا شكيرا حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم شأنك صل وسلم يا الله سلام تنجينا بها جميع الأموال والأوقات حتى ترفعنا وتغفر لنا بها تبلغنا بسر غاية من جميع الخيرات في الحياة والممات رب جل مقيم الصلاة ومن ذريتنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا تقبل مقيم الصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاء عبادنا يا الله يا سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين سلمنا والمسلمين عفات الدنيا وعظم لك
dunya wal Allahumma ya barik baladina ya Allah barik amalan barik baladina hada ya Allah barik baladina ya Allah barik lana fi amal bima razaqtana bima lamtana bima ataitana bima hayatina mawatina ij'alna ya Allah baladana hada baladatan tayyibatan mubarakan Allahumma ja'alna baladatan tayyibatan mubarakan baladatan tayyibatan mubarakan Allahumma ja'alna baladina fil khair bisalamah wal afiyah wa biridhoka ya Allah biridhoka ya Allah biridhoka ya hatta al-akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ij'alna ya Allah wa ma syuhada'ana ya Allah syuhada al-muslimin syuhada al-mu'minin syuhada ila khairi ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa bi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istajib lana wa yasir kullal asir yasir kullal asir yasir kullal asir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.